kita datangnya hampir bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Maka saking senangnya Bung Karno yang mengatakan, yuk kita berhalal bihalal. Dalam rangka halal bihalal, kita ini silaturahim. Betul apa betul? Silaturahim ini dua kata. Silaturahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya menghubungkan. Silat artinya menghimpun. Rahim asal maknanya kasih sayang, berkembang menjadi peranakan. Kenapa? Rahim yang asal maknanya kasih sayang berkembang menjadi peranakan. Karena suami istri yang berbesar, yang bercinta, yang berkasih sayang, hasilnya disimpan dalam rahim seorang perempuan. Betul apa betul? Silaturahim menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Menyambung yang terputus. Ada lihat di kanan dulu Anda. Apakah Anda bertemu mereka tiap hari atau tidak? Sekarang menyambung. Mengumpulkan yang terserak. Apakah rumah Anda semuanya dekat Masjid Agung atau ada yang jauh? Mengumpulkan yang terserak dengan penuh kasih sayang. Buktinya panitia sama-sama pakai panggung, kursi muter, kipas angin. Kenapa kursi muter? Biar semuanya ke depan. Coba kalau saya pakai kursi muter-muter. Sama-sama nama panitia minta kipas angin kiri kanan. Ini parah panitia. Harus banget. Saya pun gerindut begitu, jadi kipas angin kiri kanan kata hiji manuk itu terasa itu mah. Ternyata enggak cadangan kipas angin, kan udang pasar. Hadirin, saya orangnya terus terang, gue suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Dari kemarin dalam mesin kipas angin 2 itu ayah itu tahu itu ini mah mawa. Bu, kita ini silaturahim dalam rangka beridul fitri, betul? Ini kembali. Fitri banyak ulama yang mengartikan. Apa sih arti fitri? Satu, fitri di sini akar katanya putur. Putur itu berbuka. Artinya Idul Fitri kembali berbuka. Sebulan suntuk, matiin lampunya. Sebulan suntuk kita siang tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri. Masuk tak mati gitu loh kata gue lo gitu loh. Oh, jadi saya bertanda beneran. Bu, sebulan suntuk tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari. Masuk tanggal 1 bulan Selasa, badai makan mangga, badai minum dengan naon, campur suami istri, rek sabar sok, asal dengan pasangan masing-masing, ulah jeung pasangan tetangga. Iya, apa iya? 2. Idul Fitri yang kedua artinya kembali fitrah. Fitri akal katanya fitrah, suci. Betapa banyak hadis Nabi yang mengabarkan kepada kita bahwa ibadah puasa, ibadah lain yang mengiringi ibadah puasa bisa menghapuskan seluruh dosa kita. Amin. Rasul bersabda, "Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Heula pembakaan hari puasa orang teh kelas mana? Rasul mengatakan
puasa 3 kelas. Saudara, satu puasa umum pang butut-bututna. Tandanya cuma 3. Tidak makan, tidak minum, tidak campur. Itu ngumpul ngarumpi heueuh. Kasalaki ngalawan wae. Aya kitu. Anak bini korek. Jeung mitoha pasean deui akun. Jeung tatangga malengos. Aya kitu. Mana orangnya? Ini puasa pang butut-bututna. Rasul mengatakan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa jiwa. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan haus doang. Titik. Ini tidak ngabisin dosa. 2. Puasa yang kedua lebih baik dari yang pertama. Puasa khusus tandanya 5. Saudaraku, tidak makan, tidak minum, tidak campur siang hari. Seluruh tubuhnya puasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan sekipas. Tidak makan yang subhat, apalagi yang haram. Oh, lamun merasa puasa Anda kelas 2, 5. Seluruh tubuhnya puasa. Kalau Anda lihat cowok ganteng molotot, artinya mata Anda belum puasa. Kalau bapak-bapak lihat cewek mohai tahidol netkom tuh, artinya mata Anda belum puasa. Budak nakal digibir, tangan Anda belum puasa. Budak nakal diciwit, tangan Anda belum puasa. Ibu teh kamarung, mau di dalam paparung, rek ngilu kolok. Ani ngalogatan mata tangga, ngalah pandan batur, 2 lambar. Ayah begitu. Si mikir make otak baras. Ngilu kolok jang buka puasa, pandan menang nyolong, pantes teu. Ngilu. Bu, hati Anda, apakah hati Anda lebih suka diajak ke ke musola tadarusan atau kaki Anda lebih suka diajak ke pasar? Jawab dengan jujur. Pasar. Berarti kaki Anda berubah. 5. Tandanya yang kedua, yang puasa khusus, yang bisa menghapuskan dosa kita, tidak pernah makan yang subhat, apalagi yang haram. Terang subhat. Meragukan. Ibu teh ke pasar, mau dibawa 1 kilo, nyomot tambahan kan? Ayah begitu? Nyolong siap. Ibu beli cabai 1 kilo, nyomot tambahan kan? Itu subhat. Ibu teh beli lengkeng, beli duku 2 kilo, mang nyobain, pakai otak, nyobain lah hiji. Ya mana rokok, manusia. Ayah begitu. Mana orangnya? Ibu pergi ngaji, lamun anu punya rumah rajin, dus jangan marah. Saya tidak pernah nyindir, tapi ngomong apa yang saya. Banyak beberapa tempat panitia dus biasanya depan panggung itu orang-orang terhormat. Ibu RW, ibu lurah, ibu bupati, ibu wakil bupati, ibu camat aja di depan, termasuk ustazah keren aja. Selain dus, setahu saya dikasih kue banyak. Harusnya tokoh masyarakat, tokoh agama ngasih contohnya sudah punten jangan marah. Saya kan ikut muter seret, pastel lagi muter lagi seret, lemper lagi 5. Mau tidak lagi muter lagi pisau opak beli. Saya tidak melarang agama, sok disuguhan. Cuma otak dipakai aneh, kayak ustazah keren habis berisan dari jempol, menisikan stang acting. Gilir, Gusti ada nyamil teh, ustazah keren teh, mawa keresek di mana, sapiling dibahekeun. Eta ustazah kontohor. Ayah nu kitu dieu. Ya.
Sebagai orang tua wajib dong menyadarkan yang salah. Benar. Lantaran ngelakeun Yasin apa, tahlil apa, salawat Isya sirah make tiu cing pantes henteu kue manita inget sabantur dibahekeun sampe. Aneh aya masalah teh monyet. Bede tahu. Bede kalau perlu orang lain jangan dibagi. Oke? Mengerti maksudku? Bede. Iya. Puasa khusus ini yang hebat. Tandanya 7, tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari, seluruh tubuhnya puasa. Tidak makan yang subhan, apa yang haram. Tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Seluruh alam pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridho Allah. Ini puasa yang bisa menghapuskan dosa kita. Tandanya yang ke-6, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Rasul bersabda, "Ma min wi'ain aqbalu Allah min bagi marinal halal." Tidak ada satu tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, nu balanya saya, nu masak saya, nu nyiapin di meja saya, yang makan saya, cuma sampai bak-bak kemelekaran, kekenyangan dibenci oleh Allah. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelumnya. Lihat wajah Anda, poe minggu kondangan opat imah kabeh dahar. Itu cedahan wae, kapal geus kondangan 50.000 Gusti ari maneh 50.000 deui kundangan sedih ari kamu. Nah, Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Kenapa? Rasul bersabda, perut yang dipenuhi dengan makanan halal banyak sisi negatif. 1, ketaatan dalam ibadah Quran. Contoh bulan puasa, maghrib gelap sirup saja, kolang kali samangkok, kolak caw samangkok, salawat Gusti candahar sang bok sapin dur isna teu tatangga teh tupi taraweh tup udah ieu apa ieu ketaatan dalam ibadah bulan. Titik 2, orang yang perutnya sangat kenyang, kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kalau kita di rumah banyak makanan tetangga bagi. Kalau perut sangat kenyang, boro-boro ngabagi tetangga, bobo molor. Iya, orang yang perutnya sangat kenyang. Kalau dia seorang guru, seorang narasumber, seorang penceramah, konsentrasinya ke sini, di sini. 4. Kalau dia seorang murid, seorang jamaah, seorang peserta seminar, ditanya, ibu ngerti nggak? Ngerti. Nggak masuk ke otaknya. Makanya jamaah yang nyender sama yang tidak nyender pahalanya gedean yang tidak nyender. Langsung 5, orang yang perutnya kenyang gampang terkena penyakit. Makanya Rasul bersabda, sumu tadi. Di mana kelas puasa Anda? Kalau Anda puasanya kelas 1, walaupun puasa dan menghapuskan dosa, minimal puasa kelas 2, kelas 3, inilah puasa yang bisa menghapuskan dosa kita. Amin. Hadis Nabi mengatakan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman ikhlas, semua karena Allah, hapus dosa yang lalu. Siapa di antara Anda yang tarawihnya hakam sebulan tutup? Ngaco. Benar-benar ngaco. Siapa yang yang tarawihnya minggu? Jujur. Sahabat tarawih nangan 2 minggu. Sahabat tarawihnya sama. Ayah ke ayah anu henteu tarawih. Jujur.
Hadis Nabi yang lain mengatakan, Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaihi siyamahu, wa sanatulakum qiyamahu, faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban, kharaja min dhunubihim kayaumin waratumuhu. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan buat kalian puasa di siang hari. Aku Rasulullah mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang puasa di siang hari, ibadah dengan malam harinya dengan iman ikhlas, keluar orang tadi dari semua dosa yang pernah dia lakukan, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin. Artinya, lamun orang puasa siang malam taraweh tahajud, ayeuna teh kurang teh bayi, tapi tong ge heula. Kunaon? Semua bayi lucu, rek gendut, rek bodang lucu, rek hidung, rek bodas lucu, rek belok, rek sipit lucu. Sok, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan bayi otak aja, datang ke Masjid Taklim Masjid Agung, ayah batur ngaji mau bayi 3 bulan apa bulan, banyak kok bayi mau saya mau, nah yang terberkah, lucu, siapa nama kamu? Tidak bisa apa, terus nyaho udah kamu kamu. Ya apa ya? Tadi siapa nenek? Habis itu kirim sebelum sebut. Contoh, ya kan? Bapak-bapak muda pulang kerja, taruh motor, buka helm, buka sarung tangan, cuci tangan. Di halaman rumah bininya lagi gendong bayi yang 4 bulan. Cuci tangan, jalan bayinya, ditimbang sama bapak muda. Anak siapa? Anak siapa? Lah anak lu. Kenapa? Bayi itu membuat orang lupa. Dia yang ngadoni, dia yang antar ibunya ke dokter, dia yang bayar. Kenapa? Tapi ditimbang bayi siapa? Bayi siapa? Bagi lu apa amnesia? Kenapa? Karena bayi membuat orang lupa segala. So ayat tuh nenek siapa malah ayat di sini. Ya anak ya. Bayi makhluk. Artinya Idul Fitri kita harus seperti bayi. Naon? Bayi jujur. So ada orang ngahurian bayi. Bayi tersebut pasti kita bagi senyum, cengar-cengir, apa kakak? Iya kakak ini. Datang ke rumah, maksudnya yang bayi, ari bayi tersiul, monggo tangan bolak jeri. Kita jadi orang wajib jujur. Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama sirik, benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian dalam surga Allah. Hadirin, siapa di antara Anda yang pengen masuk surga Allah? Ngaco. Jadilah Anda orang yang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngaco. Jadilah Anda orang yang jujur. Siapa yang pernah bohong? Ngaco. Salah jamaah. Kata suami ibu, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa sudah habis? Padahal mah ayah yang bohong deh. Ibu teh geus gaya dandan. Rekomendasi. Cek budak nurutik teh. Mama ikut. Iya, mama ke dokter. Padahal rekomendasi bohong teh. Ibu teh boga bangun baju. Datang ke tanah. Teteh sabaraha baju 2,5 juta teh. Harga tatanggal atuh. Pegok naon? Mulina ge teu meunang. Padahal tanah abang mulina pe jigo. Bohong teu? Aya begitu. Mana orangnya? Datang tetangga. Teh sabaraha teh? 2,5.
tuh teh ujung tetangga kok naon kita mari geus tujuan anu nawar padahal datang aya ngumpul bohong teh sing mikir kumaha rek halal dia halal kan digawe mah bohong rek ilaha bener ngaji warkoe bukankah Rasul mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi yang sama dengan kemarin rugi siapa yang untuk yang lebih baik daripada kemarin waknya tobah-tobah rek bohong wae rek ilaha bener nak kamu mau mikir so makanya Allah berfirman Rabbana ma khalaqta halal yang Allah ciptakan nggak sia-sia binatang merangsang kepala tempat otak kemaluan tempat nafsu manusia tetap berdiri kepala tempat otak kemaluan tempat nafsu mana yang tinggi artinya kata Allah kalau kalian merasa manusia dan menghadapi hidup pakai otak tongak ke nafsu oke? Lagi yang namanya bayi itu pasrah diurusin sama emaknya rek iman dia nurut dilap nurut dibedakan nurut pakai kayu putih nurut artinya kita ini sekarang jadi bayi wajib nurut sampai yang ngatur hidup kita lahir di alam dunia tujuannya dua satu buat hamdulillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kalau ada orang hidup di alam dunia dia tidak beribadah kepada Allah belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Titik dua kita lahir di alam dunia buat bermuamalah. Anda lihat Al-Baqarah 30 fa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bagaimana bergaul bersama manusia, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan alam sekitar. Artinya kalau manusia masih marahan sama tetangga, marahan sama suami, marahan sama ipar, apalagi manyut sama mertua, dia belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Inilah yang disebut dari makanya Anda lihat kita hidup di alam dunia oleh Allah diperintahkan yang dari teh manusia orang beriman. Anda lihat Al-Baqarah 168 ya ayuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hei manusia, makan semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiban. Halal tidak cara pun halal tidak cara perolehnya tauhid hasilnya. Nah kita di alam dunia otak di atas disiapkan oleh Allah cara kita di dunia. Anda lihat Al-Araf ayat 10 walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Aku tempatkan kalian di muka bumi, aku siapkan buat kalian sumber-sumber kehidupan di muka bumi, tapi sedikit yang bersumber. Jadi sambungkan dengan Al-Baqarah 168. Kita hidup di alam dunia wajib bekerja, wajib berusaha. Kalau kalian manusia, Anda lihat Anda cerdas juga. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang dia usahakan. Makanya jangan tinggal diam. Berikan otak, berikan elemen yang buat bekerja. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fatarakum rasulul mu'minun. Bekerja kalian Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana pekerjaan kalian. Punten. Kalau kita sudah maksimal bekerja berusaha ini dengan doa, artinya kita sudah berhalal ya. Permasalahannya dunia banyak godaan setan, banyak orang iri dengan rezeki orang. Anda silakan lihat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddala bihi ba'dakum 'ala ba'din lirijali nasibun mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma kasabu. Jangan dihati dengan karunia yang memberikan kepada seseorang, laki-laki mendapatkan bagian dengan
apa yang diusahakan. Perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri sama orang. Laki-laki belajar yang tidak laki-laki, perempuan belajar yang tidak perempuan. Laki-laki bekerja yang dapat duit laki-laki, perempuan bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan ibadah dapat pahala perempuan. Tapi godaan setan, manusia iri dengan orang lain, iri dengan keberhasilannya, tidak pernah memikirkan bagaimana ibadah dia, tidak pernah memikirkan bagaimana kerja keras dia, bagaimana sholat malam dia, bagaimana zikir dia, bagaimana takwa dia, bagaimana sedekah dia. Kebanyakan manusia iri dengan hasilnya, tidak iri dengan perjuangan orang lain. Rasul menyatakan, seseorang mendapatkan sesuatu saat ini sesuai dengan perjuangannya. Bukannya peribahasa mengatakan makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kalau ibu tidak mau kena gonjang ganjingan jadi rumput aja diinjak di bawah anak. Perjuangan hidup, wajib berjuang, wajib bekerja, wajib berusaha. Dari mana kita tahu? Rasul mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun Nabi." Dua perkara yang kau tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian dijamin selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan Sunnah Rasul. Senang saya, alhamdulillah. Saat ini di mana tempat majelis taklim marak di mana-mana, betul? Kelas RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai kelas muda. Tapi pun saya menangis. Tidak sedikit majelis taklim yang kata saya hanya buang waktu. Kenapa? Tiap kali Yasin, tahlil, rawih, arisan, seragam. Ngaji dari Yasin, tahlil, rawih, arisan, seragam. Kalau tempat saya Yasin, tahlil, salawat, surah tasbih, usbal Jumat. Kalau sering amal rebo, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, kata laurina pintar. Punten jangan marah. Di kita banyak ustazah yang selalu minta sama jamaah seragam wali, mudah hijau, halal dihalal, onyet. Tahun baru, berem jawa. So, lihat di Quran, lihat di hadis ada perintah taklim pakai seragam. Yang untung mah tukang seragam, mana orangnya? Masih buat apa? Punya duit ditarik, kasihan kepada yang miskin, kecuali jamaah yang miskin dikasih gratis. Aneh, dari guru ngaji mematahan, hei ibu, ulah sok hutang, hari pulangan dibalik, hutang saya kan hutang, guru ngaji gede. Gila ini mah ingatan bener ibu ngaji. Mana orangnya? Saya memang pernah nyindir, emang bener. Lebih baik cicil ya buku tafsir 2 kali, cicil buku tahiyat 2 kali, cicil buku hadis 2 kali. Akara umal ngaji nambah ilmu, ibadah jadi bener, mati husnul khotimah. Yo tong ngadain seragam 2 tahun setahun cukup, tong loba-loba teuing lalu pahala eta teh kasetanan pamer warna-warni di otak urusian dan nahaun manehna. Jangan terpancing godaan setan. Bebetnya wakarohiyah. Ingat, nambah ilmu. Makanya punten. Di kita luar salah. Alhamdulillah tahun saya tidak lagi hatam, 4 kali hatam. Bukan soal hatamnya, walaupun baca Quran dapat pahala. Kenapa? Anda lihat fungsi Quran. Al-Baqarah 105. Satu Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an
petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat dalam Al-Quran. Sekarang ini hadis kebaran. Biasakan tadabburkan Quran. Sehari 1-2 ayat, baca ayatnya, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan. Jadi hidup kita jadi benar. Kenapa? Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syaratnya 2. Sabar aku? 1. Ikhlas karena Allah. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Tidak perintahkan kalian dan ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya karena Allah. Jadi 2. Syarat ibadah yang diterima ittiba, mau ittiba sesuai dengan Rasul ajarkan. Kenapa? Yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita ini ittiba. Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, tidak dapat wahyu. Ininya Wahyudi tidak dapat wahyu. Hanya Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya perbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, mana halal bihalal sebagai manusia. Ada, silakan lihat Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kalian asalnya dari laki-laki, dari perempuan. Aku dari dia, laki-laki perempuan. Buat taruh dan kenal mengenal, bukan saling menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semua yang hadir di sini aku termasuk golongan orang yang takwa. Sengaja oleh Allah ini ada RT RW kelurahan bangsa buat kenal mengenal, bukan buat menyombongkan diri. Aneh tapi nyata. Ayat ini turun 14 abad yang lampau sampai detik ini masih banyak manusia yang sombong. Gue gitu loh. Ayat apa yang saudara? Merasa paling cantik, merasa paling tampan, merasa paling kaya, merasa paling tinggi jabatan, merasa paling terkenal. Semuanya adalah hakikat dari Allah. Amal milik kita yang kita amalkan waktu kita mendapatkan amanat dari Allah. So, ingat, ia tidak nanti itu di rumah itu senyum. Tidak itu. Lebih beda, ini beda. Saya tanya, wajah Anda kayak begini, pesanan Anda apa pemberian Allah? Nah, hampir sombong asal ikan guys. Nanti pakai pula. Anda lihat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Ya Allah, yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Cek Allah kata ilmu nanti itu, tidak nanti itu, dah nanti. Melihat ya. Nu ieu buleut mendaun teratai. Nu ieu letita mendaun si. Lain kahayang mana pemberian. Ngan beda. Lamun beda ieu sabulan, lamun ieu 2 minggu lantaran area apa. Kayak gue gitu. Apa pesanan kita? Pemberian Allah. Kita manusia kurang syukur. So, anu citra bulat dia mana bulat? Hayang pegang nonton TV ada iklan. Ping rupang haping hiping sok minum jedusna. Betul. Ada yang citra sama anu bang, tak kurang gigi. Minum jagung petong se. Akhir apa itu nak? Baca kalau baca mah ayam itu kan citra kumpul. So, anak kulitnya sawo matang dia orang, sawo mentah, sawo busuk, ayam kue. Nonton iklan di TV. Seret 6 minggu cek iklan. Lalu cocok. Saya banyak jamahan ketemu teh. Kunaon teh? Pimpinan teh lain bule kalah kak boyong siga bujur monyet ulang. Betul. Darat beulingan kawe.
kudu nyilukah di bapakahan kurian demasi. Syukuri apa yang ada. Percaya Ustaz, lalu lagu apa lu ayat sama hal-hal kalau sering ini Gusti yang namanya kita hidup wajib menyadari siapa kita sesungguhnya. Makanya dengan halal bihalal kembali menjadi manusia yang manusiawi. Koruptor manusia bukan? Manusiawi bukan? Pembegal manusia bukan? Manusiawi enggak? Yang suka merkosa manusia bukan? Manusiawi enggak? Halal bihalal kembalikan diri kita menjadi manusia yang manusiawi. Kenapa? Dalam diri kita manusia tanpa kecuali semua manusia punya 3 sifat. Saudara? Satu, sifat ketuhanan. Pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf. Imah babadahan hayat mereka akan ayat tentang asara hayat dimaaf. Itu sifat ketuhanan di antaranya yang terdapat dalam diri kita. Titik 2. Dalam diri kita ada sifat syaitonia, sifatnya setan, curang, mengajak orang lain kepada keburukan, mencegah orang lain berbuat baik, curang. Contoh, di pengajian RW ada Aisyah, pesertanya 50 orang, yang pegang Syiah. Kebetulan Syiah pegang 3 slot. Nah, Aisyah sebarang dari kocok, kocok dari kocok dari cek kocok alhamdulillah rezeki anak soleh. Kamu percaya ambil kocok anak bahaya saya akan 50 kali. Melakukan perbuatan setan. Tapi lalu cekurang setan sia marah tuh. Padahal kelakuannya persis kayak setan. Mencegah orang lain berbuat baik, dibangun masjid. Ada orang menyumbang 100 juta. Ketika kakak teteh gimana saudara? Suami saya masih 100 juta. Oh ada waktu ini. Orang yang mencegah orang berbuat baik, dia kemasukan setan. Lalu coba setan sia marah tuh. Padahal kalau ini setan itu mengajak orang lain berbuat jahat dan maksiat. Contoh, datang ke imam. Teteh, ya Allah, gara-gara corona suami di PHK. Saya susah nyari duit. Kumaha? Kadir cerita tangga tuntun diwakan harus berkaca ngaca. Bingung nah, layangan pijauan terasa ngaca. Lu senyum, cantik lu, masih muda, senyum lu menarik lu. Mejeng aja di perapatan kayu berat. Mengajak orang lain berbuat jahat, ini perbuatan setan. Namun sebenarnya setan namanya malah tuh. 3. Dalam diri kita manusia ada sifat bahagia, hayawaniyah, kebinatangan, rakus, buas, tamak, serakah, menang sendiri, egois, itu sifat binatang. Kalau kepengen kita kembali menjadi manusia yang manusiawi, sifat ketuhanan yang muncul ke permukaan, sifat setan, sifat binatang tenggelam, barulah orang tadi menjadi manusia yang manusiawi. Kalau dalam mengarungi hidup dan kehidupan, sifat ketuhanan tenggelam yang muncul sifat setan dan binatang, dia jatuh ke tempat yang paling. Silahkan Anda lihat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah dijadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang
hatinya tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. 2, dia punya mata tidak melihat ayat Allah. 3, dia punya telinga tidak mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang merugi. Hari ini siapa di antara anda yang pengen masuk neraka? Ngaco. Siapa di antara anda yang pengen masuk surga? Ngaco. Syaratnya penuh. Hadirin, apakah anda punya hati? Apakah hati anda bisa berpikir? Jawab dengan jujur. Apakah hati yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau lebih banyak mikirin kebutuhan pribadi? Coba. Kebutuhan pribadi. Bukan kata saya, kata Allah yang tadi ada. Hadirin, anda punya mata? Bisa melihat? Jawab dengan jujur. Apakah mata anda yang bisa melihat lebih banyak lihat ayat yang tersurat dalam Al-Quran yang tersiar di dalam dunia, atau anda lebih suka lihat TV dan HP? Coba. HP. So, lamun maca Quran akhirat walawan sombong. Oh, pun kasut mau wewe. So, nonton sinetron 2 jam bersambung. Hayang ini. So, megang HP. Hayu we komentaran batur. Asa ayu pang benerna. Ulah teuing. Tahu lagi Tuhan benar. Yang saya aneh, Mahmud Imam Mahmuda ini Mahmud teh Mahmuda lamun ngaji HP tinggalin rela nyaman ojek layan jigo, tapi lamun rek ngaji Quran tinggalin baca itu yang bisa sebenar buat kami guru ngaji kerjama edak mama teh memang manfaatnya banyak, mudarat lebih banyak. Jangan kayak orang norak, HP dibawa kemana-mana, WC dibawa, mandi dibawa, nyebur di WC, syukuri berhuru. Cek suaminya teh mama, alhamdulillah. Istri saya selama hidup ngaji sama mama sudah bagus, sekarang mah sudah terang banget ya otaknya. Emang kenapa? Kamari mah jadi eta istri saya sarek ribet sahaya padahal. Salahina BODO bina main HP make simut sahaya. Mau jadi suami jangan BODO. Coba baheula zaman saya adalah di tahun 50-an, saya 73 usia saya. Bu, zaman baheula lamun rek ngarumpi ngumpul heula jaman. Ayeuna mah di WC bisa ngarumpi. Di kamar bisa ngarumpi, ya kaye. Sadar Anda, rek iraha benerna ngarumpi wae. Kalau orang yang tahu agama, nggak ada yang namanya ngarumpi, karena kita semua punya aib, betul? Ibu kalau punya aib mau dibuka, mau ditutup? Ya ayyuhalladzina amanu ittanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma aymaitan fa'altum. Hai orang yang beriman, jangan suzon, sebagian suzon dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, hayang kausan batur. Jangan meruncing orang. Maukah kalian makan daging bangkai serta busuk? So, kalau ada orang sudah suzon, dia cari kekurangan orang lain, dia cari kelemahan orang lain. Yang namanya kita manusia tidak ada yang sempurna, betul? Al-insan, kalau manusia pasti bakal kasar. Baik.
kita serokat yang ini. Kalau saya mah kita jangan benar kita tenang. Tenang, yang penting kita tak semayang aja. Kita lihat. Kalau orang sudah melihat ada kelemahan orang, karena setan menggoda dia, terus diomongin, ternyata jelma itu gitu. Langsung digunjingkan. Hati-hati. Karena orang yang menyakiti hati orang tempatnya neraka jahanam. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibaratnya hebat luar biasa, tapi tetangganya banyak yang sakit hati, tetangganya banyak yang merasa terhina, dia suka menghina orang. Kalau dia mati tempatnya di mana? Tempatnya neraka jahanam. Lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya pas-pasan, cuma dia wajib doang, jarang ibadah yang sunat. Tapi dia tidak pernah nyakitin orang, tidak ada orang terluka hatinya. Kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul mengatakan tempatnya surganya Allah. Makanya ulah dengarupi ngomongin orang-orang kesimpulan. Kalau kita pengen jadi manusia yang manusiawi, lihat pada Anda surat At-Tin 4, 5, 6, 7. Sama hal sok. At-Tin 4, 5, 6, 7. Sok cek. Lapor. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bihi. Udah terdosi kan 7. 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini makhluk yang paling mulia. Siapa? Kalau manusia ini dalam hidup dan kehidupan yang muncul ke permukaan sifat ketuhanan, sifat setan dan binatang tergelar, baru dia manusia yang mulia. Summa radadnahu asfala safilin. Aku lemparkan dia ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa dia? Kalau manusia dalam mengalami hidup yang muncul sifat setan dan binatang, sifat ketuhanan tenggelam. Punten, ada orang salat henteu ngaku Islam, puasa henteu bersambut antara. Papa majikan galak, ada RT, anak galak, ani kohak komok korek, dia datang antara aku, mainan main judi, mainnya mabok, teler, kira-kira, tetangga, resep, apa sebab? Ini yang Allah katakan, summa radadnahu asfala safilin. Aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina, karena dia tidak mempergunakan sifat ketuhanan yang dia pakai hanya sifat setan dan binatang. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman, orang yang beramal soleh, mereka diberikan pahala yang enggak putus-putus. Kenapa? Tujuan hidup hablum minallah dengan hablum minas iman. Amal soleh, realisasi dan iman kepada Allah. Kalau Anda anak orang beriman, sama tetangga manyun, sama pembantu menghina, sama sopir menghina, Anda tidak beriman. Bohong, omdok ngomong. Iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Ribuan kali Anda bilang saya orang beriman. Kalau ketemu orang lemos, salah, Anda setan. Buktikan dengan kenyataan. Anda lihat yang ayat ke-7. Pama yukadzibuka ba'du begini. Setelah dikasih tahu semuanya, apakah lagi yang dustakan tentang agama? Dikasih tahu oleh Allah. Kalau manusia hidup yang muncul sifat ketuhanan mulia. Dalam ayat 5 dikasih tahu oleh Allah, kalau yang muncul setan dan binatang
dibuka batu dulu. Setelah dikasih tahu semuanya, apakah raja berusaha tentang agama? Artinya yang namanya Idul Fitri kembali kepada ajaran agama yang benar. Yuk ngaji kembali Quran, kembali hadis, biar kita selamat dunia sampai akhirat. Jadi ini Idul Fitri. Saya tanya, sembahyang asar seperempat jam, ngaji lagi tanya jawab, atau langsung bubar? Jawab. Asar terus tanya jawab. Tergantung panitia abdi makan. Lamun ayeuna deh seperempat jam sholat asar misalnya, nyambung sama tanya jawab, atau terangkung lamun ketua panitia kan dia yang kuasa. Sholat asar bubar, pilih mana? Nah, ketua panitia mana? Iya, saya mah tergantung kebutuhan. Kalau habis asar tanya jawab, sok saja beri. Mun habis asar beri bubar, sok hadir kan akan beri nak rumah. Maaf. Mari kita tanya jawab dulu sebentar kalau asar bubar. Kami persilakan. Sok, bebas. Naiknya minum, weh. Sok. Mana tuh? Teguh maju diri angus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya, bolehkah saya berpelukan apabila bertemu dengan teman lama? Boleh, asal jangan cowok. Ya, aku coba minta lama belum boleh. Boleh. Ya, hai. Kamu pegang langsung kan? Langsung. Bolehkah sekarang berpelukannya? Karena Ibu siapa? Oke, bentar. Silakan, yang lain mana? Silakan. Mic-nya mana lagi? Ada berapa wirelessnya? Punten. Ada berapa wirelessnya? Sekedar. Mana? Sok. Ada berapa wirelessnya? Kalau ada 2, 3, sebentar aja kan? Biar cepat. Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Mama Madanaros, Mangga. Rehna dina Durratun Nasihin ayah hadis Ramadan awaluhu rahmatun awasuhu magfiratun wa akhiruhu itku minan niram. Apakah itu hadis maubu, doib atau Oke, ada ulama yang mengatakan ini hadis maudhu, tidak bisa dijadikan hujah. Cuman kalau yang baik kenapa nggak kita ambil? Awalnya rahmat, tengahnya magfirah, ujungnya itu binara. Sekarang ini minimal kita hati-hati. Betapa hebatnya Ramadan karena oleh Allah diberikan rahmat, keberkahan, ampunan dan ikut minan. Ini hadis maudhu. Oke? Nomor berikut langsung naik mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai anggota koperasi, tetapi koperasi itu anggota tidak bisa mengambil uang tabungan dan anggota tidak bisa meminjam karena uangnya habis sudah kemana? Beberapa tahun yang lalu Sudah ada yang lain mah. Apa namanya? uangnya habis, uang koperasi habis, tidak bisa bawa THR. THR tidak ada, nyata tabungan ada terbiasa. Aku terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya yang jadi pengurus wajib orang-orang yang amanah. Oke? Yang bisa dipercaya. Anda silakan lihat di dalam Al-Isra 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ilaiha. Perintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Anda silakan lihat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia, dia menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
semua kebahagiaan. Kalau uangnya tidak ada, mana tanggung jawab keuangan? Rapat, kumpulin, semua ditanya tanggung jawab dengan fungsinya masing-masing. Artinya dia tidak amanah, artinya dia bukan orang yang beriman yang berbahagia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wajib dikoreksi lagi, bikin lagi untuk pengurusan baru. Yang lain mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di Jakarta, Langsung. Ada dua pertanyaan Mama. Yang pertama tadi mengenai arisan. Ya, Sebenarnya arisan itu boleh atau enggak? boleh. Asal yang udah menang bayar, udah menang telah bayar. Kita malu. Dua. Sebenarnya zakat fitrah itu sebenarnya boleh uang atau tidak karena Jangan kita langsung. zakat fitrah itu Boleh, asal harga beras yang saya makan. Kalau saya makan harga beras rodo lele, maka harga beras rodo lele. Yang salah, lalu saya tahu rodo lele, mayar beras bulu, saya salah. Karena orang miskin tidak hanya cukup makan beras, bulu beli garam, beli gula, oke? Boleh. So, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, Madam Kumaros, apakah bermain musik itu haram? Apa bermain musik? Jangan yang bermain, apakah mendengarkan juga haram? Musik itu haram. Diskusikan mana? Musik kalau syair musik yang dikumandangkan mengundang birahi lawan jenis. Kalau orang yang main musik pakai baju pating protokol, sekitar sekitar wilayah dada Narawang dengan gerakan yang erotis itu hukumnya haram. Makanya Anda lihat masalah zina dimulai dengan perempuan. Kalau perintah yang lain dimulai laki-laki. Aneh tapi nyata, masalah zina dimulai perempuan. Anda lihat dalam An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk satu cambukan yang sangat kuat. Kenapa dimulai perempuan? Para tafsir mengatakan kebanyakan orang yang berbuat zina gara-gara godaan perempuan. Ngomong gitu biar lagi tertarik. Datang darah paling hijau, jalan punya-punya. Bahkan ketika laki-laki tadi dia tahu udah punya anak bini, teganya itu perempuan kecil. Jadikan aku yang kedua tuh. Makanya hati-hati. Musik boleh, tapi jangan yang membangkitkan birahi. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Curhat Mama. Mama, saya seorang istri yang bekerja untuk memenuhi menambah penghasilan kepada keluarga. Apakah setiap nafkah yang saya keluarkan untuk keluarga, apakah itu termasuk sedekah? Oke. Kalau seorang suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kepada keluarga, pendidik keluarga. Allah memberikan laki-laki kepada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, itu nafkah wajib jadi. Kalau kita para istri menafkahi keluarga, namanya sedekah, nilai pahalanya lebih tinggi. Tapi jadi perempuan jangan sombong. Kita kerja diizinkan oleh suami, boleh jadi doa suami. Jangan mentang-mentang bini punya jabatan lebih tinggi pulang ke rumah sombong. Bini punya penghasilan lebih banyak belagu. Rumah gue, mobil gue, dan sebelah yang beli gue, bapak aja lagi di depan Anda. Suami Anda tidak akan menjawab karena dia, tapi di belakang Anda tidak mustahil mereka mencari perempuan lain yang menghargai dirinya, yang GR.
berusaha jalan. Makanya ketegaran jiwa orang bisa begini. Usaha jalan dunia karena Allah, bukan mikirin gengsi. Ya ini marwah bentuk iman. Alhamdulillah menjadi saya. Jadi istri bersyukur kepada Allah. Bukan baru sekarang perempuan kerja 4.000 tahun yang lalu Anda lihat sini aja. Lari ke surga dari air gagal bangkit, lari ke marwah gagal bangkit, 7 kali gagal 7 kali bangkit, belum dapat apa-apa. Tidak ada anak yang gak lulus air. Zumi. Artinya apa? Kita bekerja, berusaha maksimal. Bisa yang beruntung anak kita. Bisa yang beruntung cucu kita. Yang penting kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, iringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perempuan membiayai kehidupan keluarga, namanya sedekah, pahalanya lebih tinggi levelnya dibanding nafkah wajib. Nomor berikut sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau bertanya, kalau misalkan waktu bulan Ramadan itu saling membenci sama teman, terus ketika lebaran itu udah saling memaafkan, tapi setelah lebaran itu malah saling membenci lagi, itu apa hukumnya? Artinya manusia tadi edan eri. Dia munafik, dia lebaran dua munafik. Makanya digunakan berfirman, Paku waspahu, maafkan orang-orang lapangkan datangnya. Kalau tadi baru paku belum waspahu, makanya ada lihat ada orang takwa. Walladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan hawa nafsu. Maafkan kepada orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya orang tadi salah, orang tadi pendendam, saudaranya setan. Rasul menyatakan, "Mamin muslimin yattaqiyani fa yatasawwahani ilmu dirauba qabla ayat apa-apa." Kalau ada orang muslim bersalaman, berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, niat di hati mereka meminta sekaligus memberikan maaf, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum keduanya berpisah. Hadirin, panitia sudah begini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya sadar betul sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini masjid An-Nahdlatul Minal ini sampah. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah mengabulkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan nabi. Hamdan yuwati. Ni'amahu bayyinahi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqa wa lam tazal lidalika. Allahumma ya muyassir kulasi wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli tadi wa ya qadi kulli tajil wa ya muqawi kulli da'if wa ya ma'anna kulli nahi yassir aika kulli kasir fataisir yassir aika kasir. Allahumma ya man la yatanji min bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nahubika wa nahubbu mimman yahubbuka wa nahubbu mimman la yahubbuka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna bi yadika allati la tanam wa husna bi janabika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun masalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh rasanya dimaafkan Pak